Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafia Yakub dengan NPM 020424111121 dari Universitas Hairun Kota Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dari kelas 1C. Nah, di sini saya akan membahas laporan laba rugi untuk perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Berikut adalah pembahasan yang lebih rinci mengenai persamaan dan perbedaan laporan laba rugi antara ketiga jenis perusahaan tersebut. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan dari ketiga jenis perusahaan tersebut, kita harus tahu apa sih itu laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi atau income statement adalah salah satu laporan keuangan utama yang digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan ini menunjukkan sejauh mana pendapatan yang diperoleh perusahaan dan menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan dan menghasilkan laba atau sebaliknya mengalami kerugian. Laporan laba rugi untuk masing-masing jenis perusahaan, perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur memiliki format yang elemen yang berbeda, meskipun tujuannya tetap sama, yaitu mengukur kinerja keuangan perusahaan. Nah, oke, sekarang kita masuk pada ketiga jenis perusahaan yang tadi. Yang pertama, laporan laba rugi perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam jual beli barang tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Laporan laba rugi perusahaan dagang akan mencatat pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang serta biaya-biaya yang terkait dengan pembelian dan penjualan barang tersebut. Nah, komponen utama laporan laba rugi untuk perusahaan dagang itu terdapat pendapatan penjualan atau sales revenue, pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang dagangan. Nah, kemudian ada harga pokok penjualan atau HPP, biaya yang terkait langsung dengan pembelian barang yang akan dijual seperti harga barang dan biaya pengiriman. Dan juga ada laba kotor atau gross profit, itu adalah selisih antara pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan. Kemudian ada beban operasional atau operation expenses, yaitu beban yang timbul akibat aktivitas operasional perusahaan seperti beban penjualan dan administrasi. Kemudian ada yang terakhir yaitu laba bersih atau net profit. Laba yang tersisa setelah dikurangi dengan beban operasional dari pajak. Kemudian kita masuk pada contoh struktur laporan laba rugi perusahaan dagang. Nah, di dalam laporan laba rugi perusahaan dagang itu terdapat pendapatan, di mana ada harga pokok penjualan, kemudian terus ada laba kotor, itu di dalamnya termasuk beban penjualan, beban administrasi, dan yang terakhir ada laba bersih. Nah, kemudian kita masuk pada laporan perusahaan yang kedua, yaitu laporan laba rugi perusahaan jasa. Nah, di sini perusahaan jasa adalah perusahaan yang menyediakan layanan atau jasa kepada pelanggan, bukan menjual barang fisik. Pendapatan yang diperoleh perusahaan jasa berasal dari hasil pemberian layanan tertentu, misalnya konsultasi, transportasi, atau perawatan. Komponen utama laporan laba rugi perusahaan jasa. Pendapatan jasa atau service revenue, pendapatan di dalamnya itu maksudnya adalah itu pendapatan yang diperoleh dari penyediaan layanan. Kemudian ada harga pokok layanan atau
cost of service, yaitu biaya yang terkait langsung dengan penyediaan jasa, seperti gaji tenaga kerja yang memberikan jasa dan biaya operasional lainnya. Kemudian ada laba kotor atau gross profit, yaitu selisih antara pendapatan jasa dan harga pokok layanan. Kemudian ada beban operasional atau operating expenses, beban yang timbul dari aktivitas administrasi dan operasional yang mendukung pemberian layanan seperti biaya sewa kantor, pemasaran, dan lain-lain. Kemudian ada yang terakhir adalah laba bersih atau net profit, laba yang diperoleh setelah dikurangi dengan seluruh biaya dari pajak. Nah, contoh struktur laporan laba rugi untuk perusahaan jasa itu di dalamnya terdapat pendapatan. Nah, di dalam pendapatan itu terdapat harga pokok pelayanan. Kemudian ada laba kotor, di dalamnya itu terdapat beban penjualan, beban administrasi, dan yang terakhir ada laba bersih. Nah, kita masuk pada perusahaan yang ketiga, yaitu laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barang dari bahan baku hingga menjadi barang jadi yang siap dijual. Laporan laba rugi perusahaan manufaktur lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan dagang dan jasa, karena perusahaan manufaktur memiliki komponen biaya yang lebih banyak. Nah, komponen utama laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur itu terdapat pendapatan penjualan. Nah, pendapatan penjualan ini diperoleh dari penjualan barang yang dihasilkan oleh proses produksi. Kemudian ada harga pokok penjualan. Dalam perusahaan manufaktur, HPP itu terdiri dari 3 komponen biaya utama, yaitu biaya bahan baku langsung, di mana biaya untuk membeli bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, biaya gaji pekerja yang terlibat langsung dalam produksi. Nah, yang ketiga ada biaya overhead pabrik, biaya di mana biaya itu tidak langsung yang terkait dengan proses produksi seperti biaya listrik, perawatan mesin, dan penyusunan alat. Kemudian ada laba kotor. Nah, di mana laba kotor ini adalah selisih antara pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan. Kemudian ada beban operasional, di mana beban operasional ini adalah biaya yang timbul dalam mendukung operasi perusahaan, seperti beban pemasaran, administrasi, dan lainnya. Kemudian ada laba bersih atau yang terakhir itu laba bersih, laba yang tersisa setelah dikurangi dengan seluruh beban dan pajak. Nah, contoh dari struktur laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Nah, di dalamnya itu terdapat pendapatan, di mana pendapatannya itu di dalamnya lagi itu terdapat harga pokok penjualan, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, kemudian ada laba kotor, di mana terdapat beban penjualan dan beban administrasi. Kemudian yang terakhir itu laba bersih. Nah, sekarang kita masuk pada persamaan antara 3 laporan laba rugi dari antara ketiga perusahaan laporan laba rugi tersebut. Yang pertama itu tujuannya itu sama. Nah, ketiga jenis perusahaan memiliki tujuan yang sama dalam laporan laba rugi, yaitu untuk mengetahui laba atau rugi bersih yang dihasilkan selama periode tertentu. Nah, yang kedua itu ada struktur dasar yang serupa. Nah, ketiga perusahaan atau laporan memiliki struktur dasar yang serupa, yakni pendapatan, biaya, laba kotor, beban operasional, dan laba bersih.
Kemudian yang ketiga yaitu komponen laba dan rugi. Nah, laporan laba rugi dari perusahaan dagang, jasa, dan manufaktur sama-sama mencatat pendapatan yang dikurangi dengan biaya, menghasilkan laba kotor, dan kemudian dikurangi dengan beban operasional untuk memperoleh laba bersih. Nah, yang keempat, itu penting untuk pengambilan keputusan. Nah, ketika laporan laba rugi digunakan oleh manajemen dan pihak eksternal itu untuk menilai kinerja perusahaan dan membuat keputusan strategis. Nah, untuk perbedaannya, kita masuk pada perbedaan dari ketiga perusahaan tadi. Itu yang pertama adalah jenis pendapatan. Yang kedua itu perusahaan dagang. Nah, pendapatan itu berasal dari penjualan barang dagangan. Nah, kemudian perusahaan jasa itu pendapatannya itu berasal dari penyediaan layanan. Terus yang terakhir itu perusahaan manufaktur itu mendapat pendapatan berasal dari penjualan barang yang diproduksi sendiri. Nah, yang kedua itu harga pokok penjualan. Nah, di dalamnya itu perusahaan dagang itu HPP hanya mencakup biaya pembelian barang yang akan dijual kembali. Kemudian ada perusahaan jasa. HPP mencakup hanya biaya langsung yang terkait dengan penyediaan jasa seperti biaya tenaga kerja langsung. Kemudian perusahaan manufaktur, HPP terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang digunakan dalam proses produksi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.